Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa Anda semua di channel kita ini, GPKDI Jemaat Eklesia. Saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam berkat perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami ini, dan kami mohon hadirat Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan tidak terganggu oleh hal apapun, baik pikiran-pikiran kami, permasalahan kami, dan terutama kuasa iblis yang mau mengganggu kami, untuk kami mendengar suara-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kadang di tengah pergumulan hidup kita, mungkin ada saatnya kita merasa tidak berharga. Saat kita dijauhi teman-teman kita, saat orang-orang menghina kita, saat kita sendiri dan tidak punya teman, saat kita dalam masalah dan tidak ada seorang pun yang peduli pada kita, atau saat kita merasa di titik terendah hidup kita, sementara orang lain begitu sukses dan berhasil. Kita merasa rendah diri, kita merasa tidak berharga dan tidak berarti. Tapi tahukah Anda, sesungguhnya Anda begitu berharga, bahkan sangat berharga di mata Allah. Mari kita dengar apa yang firman Tuhan katakan pada kita semua hari ini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita begitu istimewa, begitu berharga, karena Tuhan menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara boleh cari di Alkitab ini. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan diri Allah, selain manusia. Bahkan, malaikat yang begitu mulia pun tidak. Saudara dan saya begitu berharga di mata Allah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia berbeda dengan segala ciptaan yang lain. Cuma kita, manusia, satu-satunya makhluk yang dihembuskan nafas hidup oleh Allah. Bukan hanya itu, bahkan dikatakan pada ayat tadi, bahwa Tuhan memberi kuasa begitu besar atas semua binatang dan atas seluruh bumi ini. Masih belum cukup kasih Allah atas manusia. Tuhan pula menempatkan manusia di tempat yang begitu indah, begitu istimewa, dan memberi banyak hal yang baik untuk menarik untuk kita manusia. Kejadian 2 ayat 8, 9, dan 15. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Masih ada lagi. Tuhan memperhatikan apa yang jadi kebutuhan manusia. Dia tidak mau manusia sendirian. Maka Tuhan memberi manusia lain yang menjadi penolong sepadan bagi dia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Namun, manusia berbuat salah dengan tidak mentaati perintahnya dan jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berbuat dosa dan tidak lagi layak berada dekat Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang ada di depan kita hanyalah maut dan hukuman kekal, karena kita manusia adalah makhluk yang berdosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi saudara, segala pemberontakan dan dosa kita tidaklah membuat Tuhan kehilangan kasih-Nya. Saudara dan saya tetaplah sangat berharga di matanya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah Bapa telah mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, menggantikan kita menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Luar biasa betapa berharganya saudara dan saya bagi Tuhan. Mungkin ada dari saudara yang bertanya, sungguhkah saya begitu berharga bagi Allah? Jawabannya, ya, Anda sangat-sangat berharga bagi Allah. Allah memperhatikan dan mengingat kita semua. Dan saat kita mau bertobat, mohon ampun atas dosa kita, dan kembali padanya, Dia akan mengangkat kita kembali begitu tinggi. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mungkin masih ada saudara yang masih belum yakin dan bertanya, ada miliaran manusia di bumi ini. Apakah Tuhan akan memperhatikan saya di antara sekian banyak manusia yang ada? Ini jawabannya. Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha melihat, sekaligus Maha peduli, bahkan untuk hal yang terkecil dan tersembunyi di dalam hati saudara. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita semua berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan pun yang membentuk kita begitu detail, begitu rinci, begitu teliti. Saudara dan saya adalah sebuah kejadian yang dahsyat dan ajaib yang dibentuk oleh Tuhan kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bapak Ibu, di saat Anda lemah dan tidak berdaya, saat Anda putus asa, atau saat Anda berada di usia yang lanjut, dan hanya sedikit orang yang peduli pada Anda, tetaplah ingat selalu, ada Tuhan Yesus mengasihi Anda, dan Anda berharga baginya. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu
dan menyelamatkan kamu. Tetaplah ingat Tuhan Yesus yang sudah menolong dan menyelamatkanmu. Jangan lepaskan Tuhan Yesus dan keselamatan, serta tetap hidup dalam firman dan kasih-Nya. Dan jangan lupa menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu kalau kami begitu berharga di matamu. Engkau mengasihi begitu dalam dan Engkau sangat mengenal kami. Tuhan, kami ingin selalu ingat bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Dan kami tidak akan pernah merasa ditinggalkan karena Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar untuk kami. Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari segala dosa dan telah menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami mengundang Anda semua untuk hadir beribadah bersama kami, Jemaat GPKDI Eklesia, setiap hari Minggu jam 10 pagi di Jalan Elang nomor 17. Dan bagi Anda yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi nomor HP yang tertera di pada kolom deskripsi. Tuhan Yesus memberkati.